Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan wa akhwat, para pemirsa radio dan TV Rasil yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan acara ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Ikhwan wa akhwat, Al-Qur'anul Karim sebagaimana telah kita paparkan pada pertemuan yang lalu adalah merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk pemalsuan, pengurangan, penambahan, perubahan dari tangan-tangan kotor siapapun. Selain itu, ikhwan akhwat rahimakumullah, Al-Quranul Karim juga merupakan al-mu'jizatul kubra li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim merupakan mukjizat yang terbesar yang pernah diterima oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita sebagai seorang Rasul utusan Allah mendapatkan anugerah dari Allah aneka ragam mukjizat. Namun dari sekian banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah, maka Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang terbesar. Kenapa Al-Quranul Karim menjadi mukjizat yang terbesar bagi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Melalui Al-Quranul Karim, keagungan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu terasa dan bisa dinikmati oleh umat manusia sepanjang zaman. Salah satunya adalah bagaimana dengan sangat menakjubkannya Al-Quranul Karim menginformasikan kepada kita umat manusia berbagai macam informasi-informasi, fakta-fakta ilmu pengetahuan modern yang belum ada pada saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Bahkan baru terungkap di belakang hari atau di kemudian hari, bahkan baru terungkap di zaman kita sekarang ini. Ini merupakan satu mukjizat ilmiah Al-Quran yang luar biasa, yang sampai hari ini kita sebagai umat Islam yang mengimani Al-Quranul Karim bisa merasakan dan langsung menyaksikan bagaimana dahsyatnya mukjizat ilmiah Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surat Fussilat ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Shadaqallahul azim. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dalam surat Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan janjinya yang maha suci lagi maha mulia, di mana Allah nyatakan sanurihim, akan kami perlihatkan kepada mereka. Siapa mereka? Mereka Al-Quran, mereka yang meragukan Al-Quran, mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Al-Quranul Karim. Memperlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di seluruh ufuk alam semesta, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri,
hatta yatabayyana, sampai sehingga menjadi jelas lahum, bagi mereka yang mendustakan Al-Qur'anul Karim, annahu, bahwa Al-Qur'an itu al-haq, adalah suatu kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan sejak jauh-jauh hari, dari sejak lebih dari 14 abad yang lalu, bahwa Allah akan tunjukkan kepada siapa saja yang meragukan kebenaran Al-Quran, tanda-tanda daripada kebesarannya di ufuk alam semesta dan pada diri manusia itu sendiri, sehingga mereka tidak punya alasan lagi untuk mengingkari akan kebenaran Al-Quranul Karim. Dari sinilah mari kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim menjawab serangan-serangan kaum orientalis terhadap Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala membuktikan di hadapan para mereka yang meragukan Al-Quran tentang kebenaran daripada kitab sucinya. Oleh karenanya kita tidak perlu terkejut atau tidak perlu heran lagi dengan penuh keimanan. Kita lihat bagaimana Al-Quran menginfokan kepada kita tentang penciptaan manusia di dalam janin ibunya. Tahap demi tahap. Tahap demi tahap secara rinci Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang padahal ketika Al-Quran itu diturunkan, ketika itu ilmu kedokteran belum ditemukan. Ilmu bedah belum ada. Ketika itu alat-alat canggih dunia kedokteran seperti ronsen, alat USG, atau MRI, atau CT scan dan lain sebagainya yang mampu melihat bagian dalam tubuh manusia dengan teknologi tersebut, ketika ayat Al-Quran diturunkan, semua itu belum ditemukan. Tapi subhanallah, Al-Quran sudah menginformasikan bagaimana tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya, setahap demi setahap. Mulai dari pertemuan antara sel telur dengan sperma di dalam rahim sang ibu, sampai kepada si ibu itu melahirkan. Dan ternyata di zaman sekarang ini, dunia medis telah membuktikan, seluruh dokter apapun agamanya di seluruh dunia sudah sepakat, tahapan penciptaan atau pertumbuhan janin di dalam rahim ibunya, ternyata apa yang disepakati oleh para dokter di seluruh dunia tersebut persis sama, sedikit pun tidak berbeda dengan apa yang telah diinformasikan oleh Al-Quranul Karim sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang bisa menginformasikan hal yang sedemikian ilmiahnya, sedemikian canggihnya? Siapa kalau bukan Zat yang Maha Tahu? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai bukti, satu lagi kita dapatkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran bukan ditulis sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Al-Quran buatan manusia, manusia mana yang di zaman itu mampu untuk melihat pertumbuhan janin di dalam rahim ibunya? Tidak ada. Tapi karena Al-Quran adalah firman dari Zat yang Maha mengetahui tentang segala sesuatu, Zat yang Maha mengetahui tentang apa yang terjadi dalam rahim ibu, dan justru Zat itulah yang menciptakannya, sehingga Zat tersebut mampu untuk menginformasikan, bahkan Maha mampu untuk menginformasikan kepada hamba-hambanya tentang apa yang terjadi di dalam rahim seorang ibu. Sekali lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah karenanya awal tadi kami sampaikan di sini bahwa Al-Quran adalah al-mu'jizatul kubra, mukjizat yang terbesar. Bahkan Al-Quran adalah samudra mukjizat, karena di dalamnya banyak mukjizat-mukjizat yang sudah terungkap, sedang terungkap, bahkan insya Allah yang akan terungkap di kemudian hari, yang saat ini pun kita mungkin belum mengetahuinya. Itulah yang ingin kita sampaikan dalam pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ikhwat dan akhwat, para pemirsa TV maupun radio Rasil yang tercinta, mudah-mudahan kita ditambahkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan Islam, dan dijadikan sebagai pecinta-pecinta Al-Quran. Sekian, terima kasih. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.